Halo teman-teman, jadi kita lanjut lagi dengan analisa di Stata, yaitu dengan metode Arch dan Garch. Dan sebenarnya untuk Arch dan Garch ini, dia basically ekstensi dari analisa ARMA dan ARIMA gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan metode Arch, berarti kita harus melakukan komen-komen sebelumnya seperti yang ARIMA, lalu kita lanjut dengan Arch dan Garch gitu. Jadi sebelum mulai kita clear all dulu, dan kita bakal pakai dataset yang sudah ada di statanya sendiri, yaitu DAO1.dta. Nah, kalau kita mau lihat seperti apa sih dataset kita bisa pakai command dash, dan bakal keluar nih ada variabel 4 variabel. Dan dataset kita ini sebenarnya udah di update dari 3 Maret 2020, tapi untuk observasinya masih dalam tahun sebelum tahun 2000. Jadi ini ada dua variabel, itu ada DAO close dan Landau. Landau ini basically dia log natural dari variabel DAO close. Dan untuk time variable kita juga ada dua, ada date dan t. Jadi kalau kita lihat di data editor apa perbedaan date dan t ini. Jadi kalau t di dataset ini dia cuman chronological 1 sampai 9000-an. Kalau dia date dia langsung dengan tanggalnya. Tapi dalam tanggal ini ada beberapa observasi yang nge-skip gitu. Jadi kan ini sebenarnya dia per hari, tapi di observasi pertama dia dari 2 Januari dia langsung loncat ke 5 Januari. Jadi kalau gitu sebenarnya nggak apa-apa kalau kita lanjut ke setting time variabelnya. Dia bakal masih keluar, dia deltanya 1 hari, tapi with gaps. Dan kalau dari statanya sudah accept t variabel kita, berarti sebenarnya udah aman. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah stationarity test. Basically untuk dataset ini kita harus bikin supaya dia stationer. Jadi kalau misalnya dia non stationer, berarti kita harus ubah datanya menjadi stationer. Dan di video sebelumnya aku udah liatin gimana caranya kita bisa testing itu lewat grafik. Sekarang kita bakal pakai salah satu test yang di tab statistik di atas ini, yaitu augmented Dick-Fuller test gitu. Jadi kalau di statistik ke time series dan ke test, yaitu kita pilih yang augmented Dick-Fuller. Nah, kalau kita pilih salah satu variabel, yaitu our dependent variable, kita submit. Dan kalau kita lihat outputnya, p-value-nya itu sangat tinggi, berarti kita nggak bisa reject null hypothesis. Berarti dataset kita ada non-stationarity. Kalau dia ada non-stationarity, berarti kita harus melakukan differencing, yaitu dengan first differencing kita bikinnya d titik, lalu kita submit, dan hasil outputnya itu sudah di bawah 0,05, berarti kita bisa reject null hypothesis, dan data kita sudah stationer. Nah, gimana kalau kita sudah melakukan first differencing dan data kita ini masih non-stationary? Berarti kita bisa melakukan second differencing dengan bikin lagi d titiknya. Jadi ada 2 d titik, berarti second differencing. Lalu kita submit, dan nanti outputnya bakal kayak gini. Nah,
Kalau sekarang kan kita sudah buktikan kalau first differencing ini sudah cukup untuk menggantikan dataset kita ke stationary data, makanya untuk hasil outputnya itu sama dengan second differencing. Kalau gitu kita lanjut ke analisa ARIMA dengan dependent variable Dow close. Dan dari diffuser test kita bisa lihat kalau untuk integrated difference order kita sudah cukup ke first differencing atau 1. Berarti kita lanjut ke P dan Q dengan grafik itu time series graph dan parallelogram untuk melakukan autocorrelation test. Dan jangan lupa ketik D titik di depan variable Dow close, lalu kita submit dan bakal keluar grafik seperti ini. Untuk leg pertama dia di atas confidence level 95%. Berarti untuk MA-nya sendiri bisa pilih 1 atau 2. Nanti kita bisa testing yang mana model yang paling baik untuk dataset ini. Jadi untuk sekarang aku untuk moving average atau MA-nya aku pilih 1. Jadi kita ke partial parallelogram dan kita pakai variabel tadi, lalu kita submit dan legs kita ini langsung cut off ke 1 gitu. Jadi satunya dia udah di atas, berarti untuk nilai P-nya kita bisa pilih 1 juga gitu. Lalu kita submit dan hasilnya bakal sedikit lebih lama daripada dataset sebelumnya karena observasi kita itu lebih dari 9.000 gitu. Jadi kita tunggu dulu. Dan untuk outputnya log 1 dia signifikan kalau di MA atau moving average sebenarnya dia cukup signifikan kalau alfanya 0,10, tapi kalau dia 0,5 berarti kita tidak bisa reject untuk moving average-nya. Nah, kita lihat nilai ARMA ini, nilai AIC-nya itu 54452. Dan kalau kita balik lagi ke statistik dan kita mau ganti moving average yang tadi itu dengan 112, jadi kita bisa submit. Oke, ini adalah output yang kita dapat dari ARIMA 112. Dan kalau kita lihat dari nilai AIC-nya, dia jadi 54453,12. Kalau yang sebelumnya dia 54452. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda dari ARIMA 111, tapi dari nilai AIC ini kita bisa buktikan kalau ARIMA 11 adalah model yang terbaik untuk dataset kita. Lalu kita lanjut lagi ke prediction residualnya dengan comment predict U hat, resid. Lalu kita bikin uji heteroskedastisitas untuk ARCH model. Untuk melakukan itu kita regresi biasa, regresi OLS dengan variable name Dow close. Lalu kita bakal masuk ke testingnya, yaitu ARCH LM. Nah, karena probabilitasnya di bawah 0,05, berarti
data kita sudah mengandung heteroscedasticity dan kita harus melakukan gauge atau arch model karena untuk ARIMA sendiri tidak cukup untuk dataset kita. Berarti kita balik lagi ke tab statistik dan time series ke arch dan arch and gauge model dengan dependent variable Dow close, dan untuk maximum lag-nya kita tetapin di 1. Lalu untuk ARIMA tadi kita pakai yang 111. Lalu kita oke. Dari hasil arch-nya kita bisa lihat kalau nilai p-value dari ARMA dan arch adalah signifikan. Jadi kita bisa lanjut untuk prediksi variansnya dengan bikin nama variabel baru, yaitu variance dalam arch, variance. Ini nanti kita udah dapat conditional variance-nya dari hasil arch ini. Habis kita dapat nih conditional variance-nya, berarti kita bisa cari simpangan bakunya dengan generate new variable, itu gen sd arch, itu sama dengan akar dari var arch tadi. Nah, kalau di sini kita udah dapat dua nilai ini. Lalu kita bisa bikin grafik untuk SD arch ini. Karena kita udah dapat simpangan bakunya, lalu kita bisa prediksi untuk tanggal-tanggal di future-nya, yaitu dengan statistics, time series, setup, and utilities, dan kita mau add observations. Jadi untuk ini aku mau forecasting untuk 10 hari ke depan. Lalu pilih OK. Dan kita bakal predict nilai forecastingnya yang 10 variabel yang terbaru ini. Maksudnya 10 observasi. Jadi kita predict forecasting Dow close dengan Y dynamic dan video sebelumnya kan aku pakai PM, tapi di dataset ini karena dia per hari atau per day, jadi kita ganti ke TD dan ke observasi date yang kita mau forecasting, yaitu ini 21 Februari 1990. Nah, jadi kita dari sini kita sudah dapat nilai forecastingnya dari tanggal 21 ke 2 Maret. Nah, habis itu kita bikin lagi simpangan bakunya, simpangan baku dari forecasting, yaitu akar dari FC Dow close. Lupa, ini seharusnya sama dengan. Dan dari sini kita udah dapat nilainya. Lalu sebenarnya dari sini kita udah selesai dengan forecasting arch kita. Berarti kita bisa bikin two-way grafiknya lagi dengan line plot, dependent variable, dan
X variabelnya adalah date, yaitu seperti ini. Dan kita bikin plot kedua, yaitu dengan forecasting kita. Date, accept, dan kita submit. Maaf, jadi sebenarnya ini harus line biar enak lihatnya. Kalau dari jauh ya, ini karena observasi terlalu banyak, untuk line plot biru atau dependent variable kita dan prediction variable kita ini cukup hampir sama, tapi lebih smooth yang warna merah. Tapi kalau kita mau lihat lagi yang lebih close atau yang lebih dekatnya, kita bisa pakai TS line dari Dow Close dan forecasting dengan observasi 100 observasi yang terbaru. Jadi untuk observasi terbarunya ini 100. Nah, jadi ini cukup dari 1 Desember 1989 aja. Dan untuk yang merah ini adalah forecasting kita. Jadi untuk forecastingnya dia cukup positive trend, tapi dia hampir stagnan. Oke, mungkin sampai sini dengan video aku. Aku mau minta maaf karena untuk bikin video ini cukup lama ya. Dan semoga dari video ini teman-teman bisa paham gimana caranya analisa dengan menggunakan aplikasi ini. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung chat di grup chat. Dan untuk dapat do filenya atau dengan komen-komen ini, aku bakal taruh di absensi kalian di dalam deskripsi ini. Jadi jangan lupa ya, kita salin komennya, lalu kita paste jadi kayak gini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman.